Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizky Awaludin, mahasiswa PGMIC semester 3 IAIN Ponorogo 2019. Oke, di video kali ini kita akan belajar bersama tentang sejarah peradaban Islam dengan materi yang berjudul Kedatangan Islam di Nusantara. Penasaran gimana kelanjutannya? Check this out. Garis besar materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu teori masuknya Islam ke Nusantara, proses Islamisasi, jalur penyebaran Islam ke Nusantara, dan hasil proses Islamisasi. Langsung saja kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu teori masuknya Islam ke Nusantara. Teori kedatangan Islam di Nusantara memiliki beberapa pendapat di kalangan ahli, yakni terdapat perdebatan panjang di antara tiga masalah pokok, yaitu tempat asal kedatangan Islam, para pembawa ajaran Islam ke Nusantara, dan waktu kedatangannya. Berbagai teori berusaha menjawab ketiga masalah tersebut. Nah, berikut adalah beberapa teori terkenal yang melandasi masuknya Islam ke Nusantara. Teori yang pertama yaitu teori Mekah. Menurut teori ini, Islam dibawa oleh pedagang yang berasal dari Mekah pada abad ke-7 Masehi. Ada tiga hal yang menjadi dasar kebenaran teori ini. Yang pertama, adanya perkampungan Arab di Barus, Sumatera pada tahun 674 Masehi. Seperti yang diungkapkan oleh Sir Thomas Walker Arnold dalam bukunya yang berjudul The Preaching of Islam. Bukti yang kedua yaitu ditemukannya makam Islam tertua di Indonesia, tepatnya di Gresik dengan ukiran kaligrafi Arab bergaya Kufi. Bukti yang ketiga yaitu adanya pemakaman Islam di Trowulan Majapahit. Teori ini kemudian diperkuat dengan pendapat Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang populer disebut dengan Hamka. Bukti yang beliau ungkapkan yaitu tentang catatan Ibnu Batutah yang menjelaskan bahwa Raja Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, yang merupakan mazhab terbesar di Arab dan Mesir. Apabila dikaji lebih dalam lagi, jika Islam Indonesia berasal dari Persia, maka seharusnya penduduk Indonesia mayoritas menggunakan aliran Syiah. Begitu juga apabila Islam Indonesia berasal dari Gujarat, maka mazhab yang dianut seharusnya mazhab Hanafi, bukan Syafi'i seperti yang berkembang hingga sekarang. Teori yang kedua yaitu teori Gujarat. Menurut teori ini, Islam dibawa ke Nusantara oleh pedagang-pedagang Muslim dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Teori ini dicetuskan oleh J.P. Snaple, seorang sarjana Belanda dari Universitas Leiden, dan kemudian diperkuat oleh Snoek Hurgronje, W.F. Suterheim, dan Sucipto Wiryo Suparto. Menurut Snaple, orang-orang Islam telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak abad ke-7 Masehi. Beliau berpendapat bahwa Islam datang ke Indonesia bukan secara langsung dari Arab, melainkan dari Gujarat, seperti yang ditulis dalam buku yang berjudul Le Arabi et les Indes, Nederlandes, karya Snoek Hurgronje. Selain itu, terdapat bukti lain yang diungkapkan oleh Sucipto Wiryo Suparto, di antaranya adanya kemiripan antara corak batu nisan makam Sultan Malik As-Saleh dari Samudra Pasai dan Maulana Malik Ibrahim dengan nisan yang ada di Gujarat. Bukti yang kedua yaitu adanya jalur perdagangan lama Indonesia, Kambai, Timur Tengah, dan Eropa. Teori yang ketiga yaitu teori Persia. Menurut teori Persia, Islam dibawa oleh pedagang Iran pada abad ke-11 Masehi. Teori ini dicetuskan oleh Husain Jayadiningrat dan Umar Hussein dengan bukti-bukti sebagai berikut. Bukti yang pertama yaitu adanya kemiripan budaya dan tradisi masyarakat Islam Persia dengan masyarakat Islam Indonesia, misalnya pada perayaan 10 Muharram atau Asyura.
Bukti yang kedua yaitu ajaran Sufi Widatul Wujud Syekh Siti Jenar yang memiliki kemiripan dengan Sufi Al-Halaj dari Persia. Bukti selanjutnya yaitu kesamaan seni kaligrafi di makam, penggunaan gelar Syah pada Raja Islam di Indonesia, dan ditambah lagi adanya suku bernama Leran dan suku Jawi yang ada di Persia dan menggunakan huruf Arapegon atau Jawi seperti di naskah kuno Kerajaan Islam Indonesia. Teori yang keempat yaitu teori Cina. Menurut teori ini, kedatangan Islam di Nusantara berasal dari pedagang Cina dengan dasar telah adanya ajaran Islam di Cina pada abad ke-7 Masehi. Dan hubungan perdagangan Cina dan Indonesia sudah terjalin lama sejak periode Hindu-Buddha. Dan bukti lain diungkapkan Sumanto Al-Qurtubi yaitu Sultan Demak pertama, Raden Patah merupakan keturunan Cina karena ibunya berasal dari Campa, Cina bagian selatan. Gimana nih menurut teman-teman? Kira-kira teori mana yang paling kuat? Proses masuknya Islam di Nusantara hingga kini masih ada perbedaan pendapat, yakni pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-13 Masehi. Masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara merupakan proses yang memakan waktu panjang. Sehingga antara masuknya Islam dan tumbuhnya kerajaan Islam merupakan dua hal yang perlu dibedakan. Hasan Mu'arif Ambari berpendapat berdasarkan data-data arkeologis yang ada, beliau membagi fase Islamisasi Nusantara ke dalam 3 fase. Fase yang pertama yaitu kehadiran para pedagang muslim. Nah, fase ini berkaitan dengan teori kedatangan Islam di Nusantara yang meliputi Mekah, Gujarat, Persia, dan Cina. Fase yang kedua yaitu terbentuknya kerajaan Islam. Fase ini diperkirakan berlangsung pada abad ke-13 hingga 16 Masehi. Banyak kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia, diantaranya Samudra Pasai, Demak, Ternate, dan Tidore. Fase yang terakhir yaitu pelembagaan Islam. Pelembagaan Islam merupakan proses terbentuknya institusi sosiopolitik Islam dalam bentuk negara Islam. Nah, fase ini terjadi pada pelaksanaan kerajaan Islam. Menurut Badri Yatim dalam bukunya yang berjudul Sejarah Peradaban Islam, setidaknya ada 6 jalur penyebaran Islam di Nusantara. Jalur yang pertama yakni perdagangan. Dahulu para pedagang menggunakan jalur laut sehingga memanfaatkan angin untuk menggerakkan kapal. Apabila selama berhari-hari tidak ada angin, maka pedagang akan berhenti dan menginap sehingga berinteraksi dengan warga lokal dan menyebarkan agama Islam. Jalur yang kedua adalah politik. Hubungan diplomasi antar kerajaan juga dapat menjadi salah satu jalur persebaran agama Islam. Misalnya antara kerajaan Hindu dengan kerajaan Islam. Jalur yang ketiga adalah jalur perkawinan. Apabila dipandang dari sudut ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi. Sehingga penduduk pribumi terutama putri-putri bangsawan tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum menikah, mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka akan semakin luas. Akhirnya timbul kampung-kampung, daerah-daerah, hingga kerajaan-kerajaan muslim. Nah, jalur yang keempat adalah pendidikan. Para ulama, guru-guru agama, dan raja berperan besar dalam proses islamisasi. Mereka menyebarkan agama Islam melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan pondok-pondok pesantren. Nah, setelah santri keluar dari pesantren itu, maka mereka akan kembali ke masing-masing kampung halamannya untuk menjadi tokoh keagamaan, hingga menjadi kiai yang menyelenggarakan pesantren lagi. Saluran islamisasi yang selanjutnya adalah kesenian. Kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah salah satu contohnya. Kesenian-kesenian lain juga dapat dijadikan sebagai alat islamisasi, contohnya sastra, seni bangunan, dan seni ukir. Yang terakhir adalah tasawuf. Jalur tasawuf yaitu proses islamisasi dengan mengajarkan teosofi dengan mengakomodir nilai-nilai budaya, bahkan ajaran agama yang ada yaitu agama Hindu ke dalam ajaran agama Islam.
dengan tentu saja terlebih dahulu dikodifikasi dengan nilai-nilai Islam sehingga mudah dimengerti dan diterima masyarakat awam. Menurut Hasan Mu'arif Ambari, masa-masa datang, tumbuh, dan berkembangnya Islam serta unsur-unsur budaya Islam di Nusantara menghasilkan dan meninggalkan peradaban yang secara ideologis bersumber pada Kitabullah dan Sunnah Rasul. Sementara itu, secara fisikal, memperhatikan analisir yang berkesinambungan dengan unsur kebudayaan pra-Islam. Oleh karena itu, kebudayaan Islam di Indonesia mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kebudayaan Islam di negara-negara lain. Jadi, dari sinilah muncul istilah Islam yang bercirikan Nusantara atau yang kini disebut dengan Islam Nusantara. Baik, jadi kali ini kita sudah belajar bersama mengenai sejarah kedatangan Islam di Nusantara. Gimana, menarik bukan? Oh ya teman-teman, apabila ada kritik dan saran, silahkan komen di bawah dan support kami dengan cara like, comment, share, and subscribe channel ini. Jangan lupa follow my social media di Instagram, Facebook, dan Twitter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a